Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi ini merupakan video pengantar untuk menonton video dokumentasi ulangan akhir semester MK Retorika Dakwah, dosen pengampu Ibu Umdatul Hasanah SAGMA. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Artika Sari dengan NIM 231330095, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam kelas C semester 2. Ceramah ini bertempat di Pondok Pesantren Miftahus Shalawat yang dipimpin oleh Ustadz Effendi Al-Faqih. Sebelum saya menyampaikan ceramah, terlebih dahulu atau pertama-tama Ustadz Effendi Al-Faqih selaku pimpinan untuk menyampaikan ceramah terlebih dahulu kepada pengajian ibu-ibu yang bertempat di pondok pesantren tersebut. Dan ini dia videonya. Setelah itu dilanjutkan oleh saya selaku penceramah kedua untuk menyampaikan sedikit ilmunya kepada ibu-ibu. Disclaimer terlebih dahulu dan saya izin untuk meminta maaf pengambilan video kurang stabil karena terjadi kesalahan teknis, tapi selanjutnya akan lebih stabil dan untuk suara serta kejernihan bisa ditonton. Ini dia videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ibu-ibunya pada semangat banget ya ini mah. Coba kalau misalnya ngantuk saya ulangi lagi ya Bu ya, sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Ustadz Fendi yang sudah mempersilahkan kami waktu dan tempatnya untuk memberikan sepatah dua patah kepada ibu-ibu di daerah ini. Yang saya hormati juga kepada ibu-ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan saya setidaknya sepatah dua kata gitu dalam memberikan sedikit ilmu yang mungkin saya pelajari di kampus ini ya Bu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Artika Sari. Saya mahasiswi dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Yang kampus itu Ibu, saya jurusan Komunikasi Penyiaran Islam dan saat ini sebenarnya saya masih semester 2, masih baru. Jadi mungkin mohon maklumnya, tapi semoga aja ini bisa bermanfaat untuk ibu-ibu ke depannya. Iya enggak Bu? Pada kali ini saya ingin memberikan sepatah dua kata tentang meraih kenikmatan sabar. Coba saya mau tanya dulu, ibu-ibu di sini ranking sabarnya udah nyampe mana nih? Kalau misalnya di ranking nih dari 1 sampai 10 berapa ini Bu? Masih di bawah. Minus ya Bu ya? Tipis tisu. Setipis tisu dibagi 2. Iya. Tapi meskipun kayak gitu, setidaknya kita udah berusaha gak sih Bu? Udah berusaha buat sabar wes lah gitu ya Bu ya? Iya. Apa kita mah manusia ya Bu ya? Iya. Wong kita di orang jauh, aman musibahnya,
Baginda berkata, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang, asta'inu bis-sabri was-shalah, yang beriman. Innallaha ma'as sabirin. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi kalau misalnya ibu mau dekat sama Allah, kuncinya apa? Sabar. Iya, sabar. Karena Allah tuh maha penyabar. Allah tuh akan dekat dengan orang yang sabar. Dan sesungguhnya jika ibu sabar dan ibu juga mendirikan sholat 5 waktu, maka sabar dan sholat itu akan menjadi penolong ibu. Misal, wih, arep tuku gas ki. Kalau ya, aman iku mah duitnya kurang 5.000, 3.000 gitu. Coba kita tunggu dulu, kita bilang dulu gitu sama Allah. Ya Allah, mau beli gas nih buat masak, cuma duitnya kurang. Jangan sabar dulu aja Bu ya. Mungkin kan bakal ada anak yang datang, wih mak premen nih mak, duitnya angketan. Itu karena kita sabar, jangan marah-marah dulu, atau mungkin jangan terungsing dulu, atau kalau zaman sekarang namanya jangan tantrum katanya gitu. Coba lebih sabar, lebih tenang gitu. Coba Bapak kayak minta sama Allah. Kayak itu lebih nikmat. Itu lebih apa ya Bu? Lebih enak gitu Bu kayaknya didengarnya daripada ngedengar orang marah-marah. Gak enak kan ya Bu ya? Aman dikumanya aja kalau misalnya diem saja, ya Allah, ini mau beli gas gak ada. Iya, mungkin kan nanti ada anaknya datang. Kalau Imam Hanafi sebenarnya dalam ini kan rezeki beliau itu tidak seperti Imam Syafi'i yang berusaha, tapi Imam Hanafi berdiam diri gitu. Dan sebenarnya itu karena kesabaran beliau. Kalau yang saya amati. Nah, di lain itu juga bukan hanya sabar itu sebagai penolong kita, tapi Allah itu ataupun Nabi Muhammad SAW itu sudah menjanjikan beberapa hal ketika kita itu sabar. Misalnya Allah dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, Allahumma sholli sayyidina Muhammad, jika kita bersabar maka akan diberikan yang lebih baik daripada dunia. Bagaimana hadisnya? Begini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sabru sa'atin khairun minad dunya wa ma fiha. Yang artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabar sesaat lebih baik daripada dunia seisinya. Kayak misalnya di dunia misalnya 1 triliun apapun itu duitnya, segede apapun itu bangunannya, itu lebih baik daripada sabar. Rasulullah SAW yang berkata seperti itu. Makanya ketika kita sabar, emang Allah tuh sudah menjanjikan sebenar-benarnya janji bahwa sabar itu adalah suatu kenikmatan dunia yang harus kita nikmati dan harus kita lalui ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak misalnya Bu, zaman sekarang itu ibu tahu nggak siapa orang terkaya di dunia? Orang terkaya di dunia itu yang pemilik LV Louis. Yang LV Louis itu yang tas-tas brand ternama yang kayak Gucci, yang kayak LV, terus yang kayak Louis Vuitton atau mungkin Celine dan lain-lain. Yang satu tas aja ini harganya puluhan juta, itu ratusan juta. Itu mereka itu kalau bagi Allah itu tidak ada artinya kekayaan itu. Karena yang Allah harapkan adalah kesabaran kita. Dan Allah sudah menjanjikan yang sudah disampaikan pada ayat sebelumnya, bahwa ketika kita sabar diiringi
Dan di situ letak kenikmatannya. Nah Ibu, selain itu juga ketika kita sabar, maka kita itu akan dinaikkan derajatnya sebanyak 900 derajat. Bagaimana hadisnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, as-sabru inda musibatihi bi tis'imatihi darajah. Yang artinya sabar ketika musibah diganjar dengan 900 derajat. Kalau misalnya kita sholat berjamaah akan diganjar berapa? 70 derajat. Kalau misalnya kita sabar karena ujian kita bersabar atas gas itu gak ada duitnya, itu akan ditinggikan oleh Allah sebanyak 900 derajat. Itu tinggi banget gitu, kelebihan Burj Khalifa yang tingginya yang ada di Dubai itu. Iya, kalau misalnya sabar. Hah? Iya, kayak kata-katanya tuh cuma 5 huruf kan Bu, S-A-B-A-R, sabar. Tapi itu susah banget ya Bu ya, dihitung juga sama 5 kata lagi, susah gitu. Tapi emang seberat itu, tapi walaupun emang berat, Allah sudah benar-benar memberikan keuntungan yang sangat banyak, memberikan janjinya kepada kita ketika kita bersabar gitu. Karena emang kesabaran salah satu komponen kita ketika kita menjalani kehidupan di dunia ini. Pasti banyak juga, apalagi saya segini Bu, Ibu saya masih bisa dibilang masih muda, sedangkan ibu-ibu di sini mungkin sudah melalui berbagai zaman, berbagai kehidupan, dan ibu juga mungkin sudah melalui berbagai macam cobaan ya Bu ya, banyak banget kan. Tapi alhamdulillahnya ibu sampai sekarang ibu masih ada di sini, dan itu adalah salah satu keberhasilan yang harus disyukuri. Dan ketika kita bersabar juga, kita juga harus diiringi sama yang namanya ikhlas. Ikhlas diiringi sama 6 kata, yaitu I-K-L-H-A-S, ikhlas. Kenapa? Karena ketika kita diiringi sama ikhlas, kan misalnya sabar, udahlah kita kayak dibiarin aja, kita nikmatin aja, dan kita syukuri apa yang ada. Tidak usah muluk-muluk, tidak usah dipaksakan. Yang penting kita sudah ikhlas, menyerahkan segalanya kepada Allah, kepada pemiliknya. Aman kita yang ada di sini, bukannya ini semua dari titipan Allah, benar gak benar? Semua bakal diambil juga ya Bu ya. Di sini mah kalau misalnya kalau dosen saya berkata, dunia ini itu seperti permainan yang ada misalnya di game-game yang ada di HP itu. Ya kita ini lagi ada di permainan itu, dan nanti itu bakal tamat dan akan kembali lagi kepada yang penciptanya. Karena kalau misalnya kita mau sabar sesusah itu, kita juga harus diri sama ikhlas tuh. Kalau misalnya gas yang nggak ada, ya udah ikhlasin aja, berarti hari ini nggak masak. Enak aku ya hari ini nggak masak, kayak agak pegel. Atau mungkin nanti di lain hari kesempatan kita bisa menikmati makanan yang lebih lezat dan menikmati hidup yang lebih enak lagi. Bagaimana Bu? Kalau udah sampai sini, tingkat kesabaran ibu tuh udah semakin pengen lebih banyak lagi nggak sih? Lebih berusaha lagi nggak Bu? Karena benar-benar Allah tuh sudah menjanjikan banget Bu kepada kita bahwa emang sabar itu akan mendatangkan suatu kebaikan-kebaikan yang lebih banyak lagi, meskipun emang ujian-ujian kita tuh banyak gitu ya Bu ya. Nah, untuk itu saya mengajak kepada ibu-ibu sekalian untuk emang kita tuh harus bersabar dalam menghadapi kehidupan. Walaupun sebanyak apapun itu cobaannya, sebanyak apapun itu ujiannya, bersabar. Kenapa? Karena itu sudah ada sampai sini aja, itu suatu keberkahan dan suatu hal yang bisa disyukuri. Ibu sudah masih hidup sampai sekarang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu dilanjutkan sholawat atau silaturahmi bersama ibu-ibu setempat dan para penceramah sekaligus saya.
Terima kasih sudah menonton video ceramah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.